Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom. Kita mau sama-sama masuki gerbangnya ya. Gerbangnya Tuhan. Masuki gerbangnya Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan. Kita mau sama-sama kan siapkan hati kita. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, hanya Yesus saja yang mengerti.
pujian kami melalui pemberitaan firman Allah, sebab kami percaya ada sesuatu yang terjadi yang sedang Engkau kerjakan dan buat bagi kami. Karenanya berbicaralah kepada kami dengan kuasa firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan setiap telinga, setiap hati yang mendengar firman Allah, teguhkan dan kuatkan kami. Segala pekerjaan roh-roh jahat yang akan mengambil alih kebenaran Tuhan, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan memberi kekuatan dan kemenangan kepada kami. Kami siap diberkati oleh firman-Mu di dalam dan demi nama Yesus. Setiap kita yang siap diberkati bersama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian. Salam. Salam. Baik, puji Tuhan. Bagaimana kabar kita hari ini? Luar biasa ya Tuhan. Luar biasa, tentu bekerja dengan caranya yang ajaib sehingga kita ada hari ini. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Matius pasal 16. Kita membaca ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-28. Matius 16 ayat 24 sampai ayat yang ke-28. Saya membaca ayat 24 demikian. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, dia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapa-Nya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Puji Tuhan. Setelah Tuhan Yesus menyampaikan maksud kedatangannya dan ia menceritakan apa yang akan dilalui, yaitu peristiwa di mana dia akan mati di kayu salib. Ini adalah satu maksud dan tujuan Allah bagi umat-umatnya. Dan maksud dari kedatangannya tidak lain hanya untuk mati bagi umatnya. Dia lahir, kemudian dia mati. Kenapa saya katakan tujuan Tuhan itu datang untuk mati bagi umatnya? Kita adalah memiliki level sebagai orang berdosa, kata kitab Roma, kata Paulus. Bahkan jelas dalam pasal yang ketiga, semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, dan akibat daripada dosa adalah kematian kekal. Usaha kita untuk melepaskan diri dari penghukuman dari kematian itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Bahkan hasil yang kita kerjakan untuk lepas dari penghukuman itu hanya membuahkan kesia-siaan semata.
Jadi bagaimana tentang hidup dan perjalanan manusia yang demikian? Karenanya Yohanes 3 ayat yang ke-16, dia hadir ke dalam dunia ini agar orang-orang yang berdosa itu dapat diselamatkan. Itulah maksud kedatangannya ke dalam dunia. Dia mati di atas kayu salib. Nah, setelah Tuhan Yesus membeberkan peristiwa yang akan dia alami, dan kalau kita membaca ayat ini sebelumnya, maka banyak orang termasuk Petrus ketika mendengar pernyataan maksud dan tujuan Tuhan ini, dia marah. Dia tidak percaya, dia meragukan pernyataan Tuhan itu. Karenanya menurut saya menjadi penting sebagai gereja Tuhan, sebagai anak-anak Allah, memahami kebenaran ini. Sebab kematiannya itu bukan merupakan bentuk kekalahan. Kematiannya di kayu salib bukanlah merupakan akhir dari segalanya, tetapi merupakan satu jalan yang baru bagi kita untuk kemudian dapat memperoleh satu kehidupan yang kekal. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, bahwa apa yang dinyatakan oleh Tuhan, apa yang disampaikan oleh Tuhan tentang maksud kedatangannya itu, yaitu kematiannya di atas kayu salib itu, bukanlah sesuatu yang memalukan. Tapi bagi yang percaya kepadanya, ini adalah satu tonggak kemenangan bagi kita. Nah, setelah Tuhan Yesus menyampaikan maksud kedatangannya di dalam ayat 21 sampai ayat 23, serta kontroversi yang mengikuti peristiwa itu, maka Tuhan Yesus memberikan sebuah pemahaman tentang konsekuensi mengikut Tuhan Yesus. Di dalam ayat 24 jelas dia sebut begini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mereka yang percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yang mempercayakan diri kepada Tuhan, mereka juga harus menyadari ada satu konsekuensi yang harus mereka tanggung. Nah, saya coba melihat begini dari rangkaian-rangkaian peristiwa ini. Untuk mengikut Tuhan itu bukan sesuatu yang gampang. Untuk mengikut Tuhan bukan sesuatu yang mudah. Karena lihat ayat 24 saja, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, membatas diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pengertian saya dalam ayat 24 sebagai pengikut Kristus dan konsekuensi yang harus ditanggung adalah, pertama, ia harus memiliki kerelaan untuk menyingkirkan. Ia harus mampu membatas diri terhadap segala keinginan, bila keinginan itu tidak sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Jadi satu konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang-orang percaya adalah
Dia harus rela. Dia harus berani menyingkirkan segala keinginan yang bertentangan dengan kehendak dari Tuhan. Itu sebabnya setiap pengikut Kristus, setiap orang yang percaya kepada Kristus harus lebih banyak mengalami kesusahan, harus lebih banyak mengalami kesulitan, harus lebih banyak mengalami tantangan hidup dibanding dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Berita di Palestina, berita di Israel, dan daerah-daerah lain. Bukankah di sana juga ada anak-anak Tuhan? Mereka sebagai pengikut-pengikut Kristus. Ada kalanya berita yang kita dengar hari ini hanya menyudutkan kepada satu keyakinan, kepada satu kepercayaan tertentu. Tetapi sesungguhnya di tempat-tempat itu ada banyak anak-anak Tuhan yang mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Mereka menderita, mereka sedang mengalami kesusahan. Mengapa itu terjadi? Saya ingin pastikan, inilah resiko sebagai anak-anak Tuhan yang harus mereka tanggung. Mereka harus berani membatas diri. Mereka harus lebih banyak menyingkirkan segala keinginan-keinginan tubuh jasmani ini. Bapak Ibu Saudara, terlalu banyak keinginan-keinginan kita di dalam dunia yang mungkin masih akan kita kejar dalam hidup kita ini. Tapi sebagai pengikut Kristus, kita harus membatas diri sedemikian rupa. Jika segala keinginan itu tidak sesuai dengan kehendak. Sebab Bapak Ibu Saudara, apa yang kita inginkan adalah hanya sebatas keinginan mata lahiriah kita. Kita tidak bisa melihat jauh ke depan. 2 langkah, 5 langkah, 10 langkah ke depan, kita sulit mengerti, kita sulit memahami. Inilah yang menjadi kelemahan-kelemahan kita terhadap pengetahuan keinginan kita sendiri. Kalau kita tahu keinginan kita pada akhirnya akan menjatuhkan kita, maka secara cepat kita akan membatas diri. Namun persoalannya, keinginan-keinginan yang sedang kita kejar itu sulit bagi kita untuk memahami apakah itu sesuai atau tidak dengan kehendak Tuhan. Nah, sebagai pengikut Kristus ada konsekuensi yang harus ditanggung, yaitu kita harus mampu membatas diri, menyingkirkan segala keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengan kata lain, pengikut-pengikut Kristus, mereka yang percaya kepada Kristus, harus menyesuaikan dirinya dengan kehendak Tuhan. Dan ini bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang gampang. Ayat Alkitab yang terkenal, jika engkau ditampar pipi kirimu, tamparlah juga, izinkan orang lain untuk menampar pipi kananmu. Kalau seseorang minta bajumu, berikan juga jubahmu.
Kalau seseorang minta menemani engkau untuk berjalan 1 mil, berjalanlah bersamanya 2 mil. Inilah yang saya sebut dengan konsekuensi untuk mengikut Tuhan. Sulit memang, tidak sesuai dengan apa yang kita mengerti. Tetapi menurut saya begini, apa yang sulit untuk kita mengerti ini bukan berarti kita tidak dapat melakukannya. Ini yang seringkali menjadi persoalan di dalam keluarga Kristen. Suami istri, adakah yang cocok? Ada yang menikah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pernahkah tidak cocok? Mungkin setiap hari cocok ya. Dengan masalah kecil jadi masalah anak jadi cocok. Tidak ada suami istri yang cocok. Kalau itu dijadikan sebagai alasan untuk berpisah, salah. Apa yang menjadikan kita hari ini masih berdua? Mungkin tadi berangkat juga cocok. Kelamaan lu dandannya, mata bagus-bagus dicoret-coret, pipi bagus-bagus dicat sedemikian. Saya suka geli dengan anak saya Jin. Anak saya Jin di sini Jin. Dulu waktu kecil, ini waktu umur sekitar 2 atau 3 tahun, saya dengan istri ibu gembala ini sudah tidur. Dia ambil handphone, lalu dia handphonenya itu taruh depan. Dia bisik-bisik ngomongnya, mungkin malu dengan kami sebagai orang tua. Dia tutorial bagaimana cara make up. Itu videonya masih ada, saya simpan. Dia make up begini, dia lihat orang tuanya tidur gitu. Dia make up lagi, lihat orang tuanya tidur. Nah, sampai hari ini sekolah coret-coret muka, belum rambut nanti dipanasi pakai lap, diputer bagus-bagus lurus, dibelok-belokin. Samakan dengan kita ya ibu-ibu ya, muka bagus-bagus dicoret-coret, ada alisnya, rambutnya dihilangin, diganti. Aneh kita ini. Udah bagus-bagus dicoret-coret. Ini kan yang juga kadang-kadang jadi masalah ini. Seharusnya sudah sampai gereja kita ini, masih dandan di sini, ngomel, marah. Kenapa kita masih bersatu sampai hari ini? Tidak lain adalah komitmen untuk bersatu. Komitmen untuk tetap bersatu itu sulit, Bapak Ibu Saudara, berkomitmen untuk bersatu. Lihat cerewetnya. Saya kata ibu gembala, semakin tua semakin cerewet. Padahal menurut saya nggak banyak ngomong gitu ya. Mungkin dulu muda sedikit ngomong, sekarang usia tua ini banyak ngomong begitu. Bisa saja. Semakin tua semakin banyak maunya, banyak tingkahnya. Nah ini kan yang terjadi, kita harus lebih banyak membatas diri. Tidak selalu keinginan kita itu harus dipenuhi. Saya juga tidak bisa memuaskan seluruh jemaat Tuhan. Kadang-kala menyenangkan bagi satu orang, belum tentu menyenangkan bagi yang lain. Kenapa? Karena saya ini bukan alat pemuas gitu.
Bapak Ibu Saudara yang tidak suka, ada juga yang suka. Nah, itu sebabnya pentingnya kita membatas diri itu di sini. Supaya apa? Terjadi keselarasan. Inilah konsekuensi sebagai anak Tuhan. Pengertian saya yang kedua ayat 24 itu adalah kita harus mengalami kerelaan. Kita harus rela untuk mengalami berbagai kesulitan. Tentu kesulitan oleh karena Kristus. Beberapa tahun yang lalu kita kan disodorkan tentang orang yang korupsi ditangkap. Alasan mereka apa? Kalau di media, Tuhan izinkan saya untuk masuk di dalam pencobaan ini. Bukan, itu bukan pencobaan dari Tuhan. Itu dari keinginan yang melampaui kapasitas, kemampuan, kekuatan kita. Dulu waktu papi mertua saya masih bekerja, bosnya kan di penjara. Kami dengan ibu gembala ngobrol di ruang penjara polisi itu. Ini orang nomor 2 di Podomoro ini. Dia bilang begini, ya Tuhan mengizinkan saya sedang dicobai oleh Tuhan. Saya bilang di tengah-tengah Bapak itu, ini bukan cobaan dari Tuhan. Ini kita yang mencobai diri. Oh gitu ya Pak Pendeta? Iya. Kesalahan kita karena kita tidak mampu, tidak rela menghadapi berbagai kesulitan, lalu jangan kita katakan itu pencobaan dari Tuhan. Bukan. Konsekuensi sebagai anak Tuhan, kita harus rela berbagai macam mengalami kesulitan. Itu tentu kesulitan itu karena Tuhan. Contoh, kita adalah anak-anak Tuhan yang seharusnya hidup mengasihi istri. Bagaimana punya kerelaan mengalami kesulitan, tahan ini tangan untuk tidak menggampar, gitu. Tahan ini mulut untuk tidak menyalahkan pasangan. Itu konkretnya kan. Mau mukul begini, Tuhan tolong, darah Yesus begitu. Mulut ini mau ngomel, Tuhan tolong beri kekuatan mulut ini untuk berhenti menjatuhkan pasangan, untuk marah, untuk ngomel. Nah, itu merupakan kerelaan untuk menghadapi kesulitan. Bukan lalu melegalkan, Tuhan saya berdoa nanti kalau istriku datang saya ngomel, izinkan saya Tuhan. Bukan begitu. Tapi bagaimana kita mampu membatas diri ini? Itu bagian kecil real dari sebuah kenyataan hidup, dari kita memiliki kerelaan menghadapi kesulitan karena mengikuti kehendak Tuhan. Yang lebih ekstrim lagi lihat ayat 25 itu. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Konsekuensi sebagai pengikut Kristus adalah sampai pada titik tertinggi di mana ada kerelaan untuk kehilangan nyawa sekalipun, memberikan hidup ini kepada
Mungkin hidup yang kita alami hari ini tidak se-ekstrim dari para rasul, dari para murid. Nanti saya berharap di rumah Bapak Ibu Saudara bisa searching di Google 12 murid Yesus, bagaimana cara matinya. Ngeri semua. Nah, pada waktu itu Yesus nyatakan sedemikian rupa, kalau kamu mau mengikut aku, bukan hanya sekedar membatas diri dari keinginan-keinginan lahiriah, tapi sampai memberikan nyawa ini bagi dan untuk kepentingan Tuhan. Apa artinya, apa gunanya, apa manfaatnya, apa faedahnya seseorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan jiwanya? Satu kali di Amerika, dia punya mobil kesayangan. Sebelum dia meninggal, dia katakan begini, kalau saya nanti meninggal dunia, tolong kuburkan kendaraan ini bersama dengan saya. Dan itu terjadi. Meninggal, lalu bapak ini dikubur, tapi kendaraan mobil yang disayangi itu juga dikubur di sebelahnya. Dari mana kisah itu didapat? Tanpa ada unsur kesengajaan. Ketika seseorang mau membangun tanah di situ, dia pakai eskavator, kemudian terangkat itu mobil. Baru ketahuan kisah ceritanya. Kadang-kadang dalam hidup kita ini kita tidak rela. Kita lebih tertuju kepada harta benda duniawi ketimbang dengan nyawa kita ini. Kenapa Tuhan Yesus sampai memberikan satu pernyataan yang sedemikian berat? Dengan kata lain, seluruh pengikut Kristus, anak-anak Tuhan, harus mencondongkan diri, harus fokus, harus hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Sampai nyawanya pun dia harus memberikan kepada Tuhan. Jawabannya di dalam ayat 27, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi apa yang kita kerjakan sebagai pengikut Kristus, termasuk memiliki kerelaan untuk membatas diri dan menyerahkan nyawa demi dan untuk kemuliaan nama Kristus itu. Dia katakan akan ada masa, akan ada datang waktunya, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi apa yang kita kerjakan di dalam dunia ini, ada hasil, ada sesuatu yang akan disediakan oleh Tuhan bagi kita. Orang lain menganggap begini, hidup di dunia ini ya sudah, yang penting saya lahir, saya menjalani anak-anak, muda, dewasa, menikah, mati. Sudah cukup itu. Tapi di dalam Kristus tidak. Kita harus mewarnai setiap perjalanan hidup kita itu dengan membatas diri. Membatas diri. Demi dan untuk kepentingan Tuhan. Disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Kenapa demikian? Karena Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita nanti diperhadapkan kepada meja putih penghakiman oleh Tuhan. Tapi penghakiman itu bukan untuk ditimbang seberapa banyak dosa
dan kesalahan serta kebaikan kita, kebenaran kita. Tetapi di situ Anda dan saya untuk menerima mahkota kehidupan. Sebab orang yang percaya di dalam Kristus tidak akan menerima penghukuman lagi. Itulah sebabnya Tuhan menjanjikan bagi mereka yang mengikut Kristus membatas diri, rela kehilangan nyawanya sekalipun, dia akan mendapatkan balasan menurut perbuatannya. Itulah sebabnya kita harus berjerih lelah di dalam dunia ini. Kita harus lebih banyak mengalami kesukaran karena nama Kristus. Kita harus rela menanggung itu semua. Sebab apa? Ada sesuatu yang Tuhan telah taruh di dalam hidup kita ini pada saat dan waktunya. Tuhan akan membalas semua apa yang kita kerjakan ini. Karenanya buat hidup kita ini menjadi nyaman, ya. Dengan kesulitan, dengan keadaan yang kita alami karena Kristus itu, kita pasti kuat, kita pasti mampu. Kenapa? Ada hadiah di depan. Kalau kita seorang pelari, kita diberikan aturan main. Nanti kalau kamu sampai kepada garis finish, ada hadiah A, B, C, D di situ disediakan. Tentu dalam kita berlari, meskipun ada halangan termasuk di situ lelah, kaki sakit, sepatu jebol dan seterusnya, kita akan tetap memaksimalkan cara lari kita dengan baik. Tujuannya apa? Garis finish. Kenapa di situ? Ada hadiah yang telah dipajang untuk kita. Tapi kalau seandainya kita pelari, kamu lari ikut perlombaan ya, tapi di depan itu nggak ada apa-apa. Di garis finish itu nggak ada sesuatu yang kamu dapat ambil nanti. Tentu cara berlari kita akan sembarangan. Lari kita akan menjadi pelari yang tidak terhormat. Sebentar minum kopi, sebentar minum teh. Di sana ada pedagang nasi ayam, makan dulu nasi ayam. Di sana ada pedagang somai, di sana makan somai dulu. Kenapa? Karena nggak ada yang berharga di depan. Lebih baik kenyang dulu gitu kan. Lebih baik di jalan kenyang. Nah, saya berharap janji Tuhan ini memotivasi kita. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Lihat, di garis finish sana ada sesuatu yang sudah Tuhan taruhkan kepada kita. Inilah yang membuat kita semangat. Inilah yang membuat kita gairah. Kadang-kadang lapar, kadang-kadang sakit, kadang-kadang mengalami kesulitan, mengalami masalah mara bahaya. Tapi semua macam sederet kesulitan itu akan mudah kita lalui. Kenapa? Ada sesuatu yang menghibur, ada hadiah yang telah disiapkan Tuhan bagi kita. Saya simpulkan sederhana, memang sebagai pengikut Kristus ada konsekuensi, yaitu kita harus rela membatas diri, termasuk sampai pada bagian terakhir menyerahkan nyawa sekalipun untuk Tuhan. Tapi ada satu hadiah, ada satu mahkota kehidupan yang akan dikenakan kepada kita, yang disematkan kepada kita
dan itu adalah mahkota abadi kekal selama-lamanya. Kiranya Tuhan meneguhkan kita dengan kuasa firman-Nya. Saat kita harus menghadapi kesulitan, Tuhan akan membalas semua perbuatan kita dan kita akan menikmati kehidupan yang indah bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bernyanyi satu pujian lama yang sederhana. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Mari kita bernyanyi pujian ini sebagai bentuk permohonan kita kepada Tuhan, bahwa firman Allah mengingatkan kita untuk kita dapat menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Haleluya. Syukur bagi Yesus. Seringkali kami mengalami kesulitan karena Kristus. Seringkali kami harus mengalami kesulitan-kesulitan dari apa yang kami yakini karena Tuhan. Itu sebabnya berikan kerelaan kepada kami. Berikan kekuatan bagi kami untuk dapat membatas diri untuk sebuah kehendak dan rencana Tuhan. Meskipun juga kami harus mati demi nama Kristus, sebab kematian oleh karena nama Kristus kami akan mendapatkan hidup, dan Tuhanlah yang menggaransi itu bagi kami. Sekiranya mungkin hari ini kami sedang mengalami kesulitan, hiburkan kami dengan berita firman Allah ini, sebab perbuatan-perbuatan apa yang kami kerjakan ini pada akhirnya akan memperoleh hadiah, yaitu sebuah kehidupan yang kekal selama-lamanya. Teguhkan seluruh jemaat-Mu, berkati kami Tuhan,
firman-Mu berikan kepada kami hari ini. Tapi inilah kehidupan kami di dalam Engkau. Dan kami bangga, kami senang, kami bersuka cita untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami dengan kekayaan dan kemuliaan Allah. Teguhkan panggilan-Mu sebagai pengikut-pengikut Kristus dalam hidup kami. Kami terima firman-Mu dengan hati bersyukur. Di dalam nama Yesus, setiap kita yang diberkati bersama katakan amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang sangat memberkati. Sebentar kita mau memberikan persembahan. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat betul dan berbuah di hati kami ya Yesus. Kiranya juga sebentar kami ingin menjalankan persembahan. Kiranya persembahan kami dapat menjadi upaya bagi Yesus. Terima kasih Bapa, ya dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Berkuasa di disampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Johan Wahyudi. Ada yang tidak kenal Bapak Johan Wahyudi? Berdiri Bapak Johan Wahyudi. Mana Bapak Johan? Berdiri Pak. Nah ini Bapak Johan Wahyudi ya. Berulang tahun pada bulan ini. Kemudian Saudara Rian Singotang, selamat ulang tahun. Kemudian Bapak Wiken, selamat ulang tahun. Bapak Erik Suryana, selamat ulang tahun Bapak Erik. Bapak Jedianto, kemudian anak Matthew Jubile Gans. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah berjanji iman untuk Natal, bisa menghubungi Ibu Simanjuntak dengan Ibu Edi ya. Kemudian bagi yang ingin memberikan persembahan pembangunan, bisa menghubungi Ibu Lili. Saya ingatkan sekali lagi, bagi jemaat Tuhan yang berjanji iman untuk perluasan tempat ibadah, pembayaran kita di bank itu terakhir tanggal 25. Panitia
bagaimana ini tanggal 22, tanggal 20 belum masuk kurang sekian. Jadi saya mengingatkan, bila perlu sebelum tanggal 20 sudah di store, supaya seperti saya tidak semakin botak. Nanti Pak Ketua takutnya juga tambah rontok rambutnya karena memikirkan hal itu. Jadi tolong jemaat Tuhan bisa di store sebelum tanggal 20 lah begitu ya. Setelah ibadah ini selesai, panitia Natal tinggal sebentar untuk rapat. Saya kira itu beberapa pengumuman yang saya sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun bagi Bapak sekalian, saudara sekalian yang berulang tahun pada bulan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdiri, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Kemuliaan dan hormat bagi Tuhan yang telah memungkinkan kami bersekutu dan beribadah pagi hari ini. Adalah sukacita, adalah kebanggaan, adalah kemenangan kami ketika kami dapat hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karenanya berikan kekuatan kepada kami sekalian. Waktunya Tuhan memberkati dan melimpahkan segala berkat dan kemurahan kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir. Kiranya tangan Tuhan yang penuh kuasa terulur kepada kami semua, memberkati kami sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua, dalam semua tugas dan pelayanan kami, bahkan pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus. Engkau memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Bapak Johan, Saudara Rian, Bapak Wiken, Bapak Erik Suryana, Bapak Jekianto, anak kami Matthew. Tuhan hadir dan berkati mereka sekalian Tuhan. Limpahkan segala damai dan sejahtera bagi mereka. Tuhan memberikan kekuatan dan kemudahan bagi mereka.